Halo, pencinta sepak bola. Kembali lagi di channel yang membahas sepak bola. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, komen, dan like. Sekarang kita lanjut ke pembahasan sepak bola terkini. Pembahasan transfer terkini kita mulai dari FC Bayern harus segera bergerak cepat untuk merekrut Ismail Saibari. Jika tidak, gelandang asal Maroko tersebut berpotensi bergabung dengan rival-rival Eropa seperti Barcelona atau Real Madrid. Maroko sempat unggul atas Brasil pada babak pertama, tetapi berkat kualitas individu Vinicius Junior, Seleção mampu tetap bertahan dalam pertandingan. Setelah turun minum, jalannya laga berubah dan Brasil berhasil mengambil alih permainan. Brasil, juara dunia terbanyak sepanjang sejarah, sama sekali tidak bermain layaknya juara dunia terbanyak pada babak pertama pertandingan pembuka Piala Dunia mereka melawan Maroko. Penampilan tim Afrika Utara itu justru semakin mengesankan, mereka berhasil memimpin dengan sangat layak berkat gol yang sangat apik dari Ismail Saibari, yang sedang diincar Bayern Munich. Vinicius Junior dari Real Madrid terpaksa tampil sendirian di babak pertama, sehingga hanya gol darinya yang bisa membawa Brasil kembali ke dalam permainan. Setelah jeda, Seleção tampil seperti tim yang berbeda, mengambil alih kendali, dan mengendalikan permainan kreatif Maroko dengan jauh lebih baik. Pada akhirnya, dua favorit terkuat untuk dua posisi teratas di grup C ini bermain imbang 1-1 dalam pertandingan paling berkualitas sejauh ini di Piala Dunia 2026. Tiga hal yang menonjol dalam pertandingan ini. Terutama bagi Vinicius, Neymar juga berperan penting meski hanya duduk di bangku cadangan. Neymar, yang pada menit-menit terakhir berhasil masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia, tidak bermain melawan Maroko. Ia tidak bisa bermain karena cedera betisnya masih mengganggu. Namun, pihak Seleção optimis bahwa pemain berusia 34 tahun dari FC Santos itu sudah siap bertanding kembali pada laga grup kedua melawan Haiti. Kini, Carlo Ancelotti tidak membawa Neymar sebagai pemain inti. Secara teknis, sang superstar tidak akan selalu menjadi sorotan. Namun, dan hal ini sudah terlihat pada laga pembuka melawan Maroko bagi tim Brasil, Neymar tetap memainkan peran penting meski hanya duduk di bangku cadangan. Termasuk bagi Vinicius Junior, penerusahnya sebagai pemain penentu bagi Seleção. Pasalnya, Vinicius tidak perlu sendirian menanggung tekanan besar untuk memikul beban negara sepak bola Brasil di pundaknya. Tekanan ini tentu saja melampaui apa yang terjadi di lapangan dan disinilah Neymar secara otomatis meringankan beban Vinicius. Saat duduk di bangku cadangan karena cedera melawan Maroko, Neymar terus-menerus ditampilkan di layar. Dia menjadi pusat perhatian, meski tidak berada di lapangan. Vinicius tentu saja sangat menyadari hal ini. Dan karena itu, dia bisa lebih efektif fokus pada apa yang terjadi dalam pertandingan itu sendiri. Dalam hal situasi di sekitar lapangan, Neymar memang sosok yang luar biasa. Sehingga, pada babak pertama, saat Brasil mengalami kesulitan besar menghadapi Maroko yang menekan secara agresif dan bermain luar biasa, Vinicius bisa menjadi bintang tunggal yang harus ia perankan. Hampir seluruh ancaman gol Brasil berasal dari aksi individu pemain serang Real Madrid ini. Dan pada menit ke-32, Viniciuslah yang mencetak gol indah untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui salah satu aksi solonya. Brasil versus Maroko, pemain idaman Kompany semakin menarik perhatian. Ismail Saibari memilih jalur pergerakan yang tepat, sementara Brahim Diaz memberikan umpan dengan timing yang pas. Kemudian, saat berlari menuju kiper Brasil Alisson yang keluar dari gawangnya, Saibari memilih opsi penyelesaian yang tepat dan melaksanakannya dengan sempurna. Gol pembuka Maroko dalam laga pembuka fase grup Piala Dunia melawan juara dunia terbanyak itu merupakan gol yang sempurna dan contoh klasik yang ideal. Saibari, yang konon akan segera pindah ke FC Bayern Munchen, menjadi pemain utama dalam gol tersebut. Pelatih Vincent Kompany sendiri dilaporkan berupaya agar pihak FCB merekrut pemain timnas Maroko dari PSV Eindhoven ini. Pada laga pembuka Piala Dunia, Saibari memberikan banyak bukti mengapa Kompany begitu yakin padanya. Bukan hanya golnya yang luar biasa. Saibari, yang diturunkan sebagai penyerang tengah, menjadi faktor penting dalam permainan kombinasi yang kadang-kadang sangat kuat dari tim favorit rahasia yang kini tak lagi begitu tersembunyi. Berulang kali ia menunjukkan kecerdasan, memberikan umpan yang rapi, serta mengarahkan bola dengan cerdik dan akurat. Ia adalah penyerang tengah yang aktif berpartisipasi dalam permainan, yang saat ini mungkin paling baik diwakili oleh Harry Kane di kancah dunia. Dan bertindak sebagai cadangan bagi pemain Inggris itu tampaknya akan menjadi salah satu tugas yang akan diemban Saibari di Bayern. Namun,
Pemain berusia 25 tahun ini juga menunjukkan kualitas lainnya. Dinamikanya, kecepatannya, kecerdasan permainannya, serta tekniknya yang baik. Ia bergerak dengan fleksibel di lini serang. Baik posisi utamanya sebagai gelandang serang maupun perannya tambahan di sayap, ia diharapkan dapat mengisi peran tersebut di klub barunya di Munich. Dengan penampilannya melawan Brasil, Saibari semakin menarik perhatian. FCB sebaiknya segera menyelesaikan negosiasi transfer yang telah berlangsung berhari-hari ini. Sebelum klub-klub besar lain seperti Real Madrid atau Barcelona ikut serta dalam perburuan sang penyerang. Ismail Saibari memilih jalur pergerakan yang tepat, sementara Brahim Diaz memberikan umpan dengan timing yang pas. Kemudian, saat berlari menuju kiper Brasil Alisson yang keluar dari gawangnya, Saibari memilih opsi penyelesaian yang tepat dan melaksanakannya dengan sempurna. Gol pembuka Maroko dalam laga pembuka fase grup Piala Dunia melawan juara dunia terbanyak itu merupakan gol yang sempurna dan contoh klasik yang ideal. Saibari, yang konon akan segera pindah ke FC Bayern Munchen, menjadi pemain utama dalam gol tersebut. Pelatih Vincent Kompany sendiri dilaporkan berupaya agar pihak FCB merekrut pemain timnas Maroko dari PSV Eindhoven ini. Pada laga pembuka Piala Dunia, Saibari memberikan banyak bukti mengapa Kompany begitu yakin padanya. Bukan hanya golnya yang luar biasa. Saibari, yang diturunkan sebagai penyerang tengah, menjadi faktor penting dalam permainan kombinasi yang kadang-kadang sangat kuat dari tim favorit rahasia yang kini tak lagi begitu tersembunyi. Berulang kali ia menunjukkan kecerdasan, memberikan umpan yang rapi, serta mengarahkan bola dengan cerdik dan akurat. Ia adalah penyerang tengah yang aktif berpartisipasi dalam permainan, yang saat ini mungkin paling baik diwakili oleh Harry Kane di kancah dunia. Dan bertindak sebagai cadangan bagi pemain Inggris itu tampaknya akan menjadi salah satu tugas yang akan diemban Saibari di Bayern. Namun, pemain berusia 25 tahun ini juga menunjukkan kualitas lainnya, dinamikanya, kecepatannya, kecerdasan permainannya, serta tekniknya yang baik. Ia bergerak dengan fleksibel di lini serang. Baik posisi utamanya sebagai gelandang serang maupun perannya tambahan di sayap, ia diharapkan dapat mengisi peran tersebut di klub barunya di Munich. Dengan penampilannya melawan Brasil, Saibari semakin menarik perhatian. FCB sebaiknya segera menyelesaikan negosiasi transfer yang telah berlangsung berhari-hari ini, sebelum klub-klub besar lain seperti Real Madrid atau Barcelona ikut serta dalam perburuan sang penyerang. Siapakah yang akan memenangkan tanda tangan Ismail Saibari? Oke, sekarang kita pindah ke berita di mana Amorim sudah di ujung tanduk AC Milan. Amorim diambang kepemimpinan AC Milan. Proyek baru Amorim. Pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, mantan manajer Manchester United, kini menjadi kandidat terkuat untuk memimpin Milan pada musim depan. Menurut surat kabar Inggris, The Athletic, pelatih berusia 41 tahun tersebut, yang telah absen dari dunia sepak bola sejak dipecat dari United pada 5 Januari lalu, melakukan serangkaian pembicaraan dengan pejabat klub Italia tersebut di Portugal pekan lalu. Keinginan untuk merekrut Amorim merupakan bagian dari proses restrukturisasi menyeluruh dan besar-besaran di dalam Milan, menyusul pemecatan pelatih Massimiliano Allegri dan jajaran eksekutif klub setelah kegagalan lolos ke Liga Champions. Awalnya, Milan berencana menunjuk pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, mantan pelatih Bournemouth, namun pemecatan mendadak manajer Liverpool, Arne Slot, dan penunjukan pelatih asal Bask sebagai penggantinya menghalangi rencana tersebut. Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pejabat Milan juga telah berbicara dengan Mauricio Pochettino, pelatih tim nasional Amerika Serikat, serta masuk dalam daftar incaran adalah Oliver Glasner, mantan pelatih Crystal Palace, Matthias Jaisley, pelatih Al Ahly Saudi, dan Sebastian Hoeneß, pelatih Stuttgart. Dalam konteks yang sama, Fabrizio Romano menulis di akun Facebook-nya, Ruben Amorim telah menyetujui semua syarat yang dibahas dengan Milan minggu ini. Dia menambahkan, mantan pelatih Manchester United ini lebih unggul dari Matthias Jaisley, karena dia menginginkan posisi tersebut dan siap menerima semua syarat kontrak. Ahli transfer tersebut melanjutkan, negosiasi sudah memasuki tahap lanjut dan Amorim menunggu lampu hijau dari Milan. Kita pindah ke transfer rumit AS Roma dengan Greenwood. Roma siap gelontorkan 40 juta euro untuk Greenwood. AS Roma tengah menyiapkan tawaran senilai 40 juta euro kepada Olympique Marseille untuk merekrut Mason Greenwood. Klub berjulukan Giallorossi itu ingin menyelesaikan transfer sebelum 30 Juni. Roma dikabarkan akan mengajukan skema peminjaman dengan kewajiban pembelian permanen, sebagai upaya mempercepat tercapainya kesepakatan dengan Marseille. Mason Greenwood menjadi target utama Roma untuk lini serang. Giallorossi, yang telah mengumumkan kedatangan Tony De Amico sebagai direktur olahraga baru, yang akan mulai bertugas pada 1 Juli,
mulai merencanakan langkah-langkah untuk memberikan Gasperini skuad yang mampu bersaing baik di Liga Domestik maupun Liga Champions. Pemain sayap Marseille ini berada di puncak daftar incaran Gianluigi Zidane. Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, ia sedang menunggu agar minat yang ditunjukkan oleh keluarga Friedkin berubah menjadi langkah konkret. Langkah tersebut mungkin akan segera terwujud, dengan Roma berencana mengajukan tawaran yang tepat untuk meyakinkan Marseille melepas bintang andalannya dalam waktu seminggu ke depan. Harus diselesaikan sebelum akhir Juni. Greenwood sedang menanti panggilan dari Roma. Giallorossi telah menjalin kontak dengan ayah sekaligus agen sang pemain sejak lama, namun mereka juga menyadari bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin besar risiko tim lain ikut campur dalam negosiasi. Pemain tersebut telah menunjukkan kesediaannya, dan pihak Trigoria berencana untuk mempercepat proses negosiasi dalam beberapa hari ke depan dengan tujuan menyelesaikan kesepakatan sebelum akhir bulan. Hal ini juga dilakukan untuk memanfaatkan situasi Marseille, yang harus menyelesaikan beberapa penjualan pemain sebelum 30 Juni setelah gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Tawaran dari Roma. Roma tidak akan menyetujui tawaran sebesar 55 juta euro yang diminta oleh Marseille, yang dianggap terlalu tinggi. Keluarga Friedkin sedang menyusun proposal yang akan diajukan kepada pihak Prancis. Giallorossi berencana menawarkan 40 juta euro ditambah bonus serta persentase dari hasil penjualan kembali pemain tersebut di masa depan. Ini bukan transfer permanen, melainkan proposal peminjaman berbayar sebesar 5 juta euro dengan kewajiban pembelian kembali sebesar 25 juta euro dan bonus sebesar 10 juta euro pada penampilan pertamanya, persentase di Manchester United. Salah satu aspek penting dalam negosiasi transfer Greenwood adalah persentase hasil penjualan yang harus dibayarkan Marseille kepada Manchester United. Klub Prancis tersebut, pada kenyataannya, harus menyerahkan 40% dari hasil penjualan kepada Manchester United sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan pada tahun 2024 saat transfer tersebut dilakukan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Thank you.